Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Alim 88 Channel. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan satu kisah yang teramat sedih, yaitu kisah menjelang detik-detik meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beritikaf. Beliau beritikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat haji wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini aku tidak akan bertemu dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Sabda beliau di Jamratul Aqobah. Beliau bersabda, "Sepertinya setelah tahunku ini aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan haji." Selain itu, pada pertengahan hari-hari tasyrik turun pada beliau surah An-Nasr. Dengan turunnya surah itu, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba. Pengetahuan akan datangnya ajal sudah sampai. Pada bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Gunung Uhud dan mendoakan para syuhada yang dikubur di sana. Lalu di keesokan harinya, Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di lain malam, Rasulullah keluar menuju Baqi, lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana. Seraya bersabda, "Assalamualaikum wahai para penghuni kubur. Rasakanlah kemudahan keadaan yang sedang kalian alami dibanding keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah datang seumpama potongan-potongan malam gelap gulita yang ujung sepotongnya mengikuti awal potong yang lainnya. Hari akhirat lebih berat daripada dunia." Pada akhir perkataannya, Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan mengucapkan, "Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua." Ibnu Mas'ud bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berinang air matanya lalu bersabda, "Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong dan memberi petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di bumi ini. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang bertakwa." Kemudian kami bertanya, "Bilakah ajal Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ajalku telah hampir dan akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha, ke Jannatul Ma'wa, serta ke Arsyilah." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memandikan Rasulullah ya Rasulullah? Bagaimana nanti kami mengafani? Siapakah yang mensolatkan Rasulullah antara kami?" Kami menangis dan Rasulullah pun turut menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan mengkafaniku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian keluarlah semua dari sisiku. Maka yang pertama-tama mensolatkan aku adalah malaikat Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel, dan beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang mulai sholat adalah kaum laki-laki dari pihak keluargaku, kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua."
Sejak hari itu Rasulullah bertambah sakitnya yang ditanggungnya selama 18 hari. Setiap hari ramai umat mengunjungi Rasulullah hingga datangnya hari Isnin di saat Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sehari menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada hari Ahad, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azannya, dia berdiri di depan pintu Rasulullah, kemudian memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dia berkata, "As-salah yarhamukallah." Fatimah menjawab, "Rasulullah dalam keadaan sakit." Maka kembali Bilal ke dalam masjid. Ketika bumi terang disinari matahari siang, maka Bilal datang lagi ke rumah Rasulullah. Lalu dia berkata seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruhnya dia masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah bersabda, "Saya sekarang berada dalam keadaan sakit, wahai Bilal. Kamu perintahkan saja Abu Bakar menjadi imam dalam sholat." Maka keluarlah Bilal. Kemudian dia memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam sholat tersebut. Ketika Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah yang kosong, sebagai seorang laki-laki yang lembut, dia tidak dapat menahan perasaannya lagi. Lalu dia menjerit dan akhirnya pingsan. Orang-orang berada dalam masjid menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu?" Dan Fatimah menjawab, "Orang-orang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah tidak ada dalam mereka." Karena Rasulullah tidak ada bersama mereka. Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas sambil dibimbing oleh mereka berdua. Maka Rasulullah berjalan menuju ke masjid. Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah melihat kepada orang ramai dan bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, kamu berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sesungguhnya dia adalah penggantiku atas kamu semua. Setelah aku tiada, aku berwasiat kepada kamu agar semua bertakwa kepada Allah, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di dunia ini." Tepat pada hari Isnin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah, dan dengan berpakaian sebaik-baiknya Allah menyuruh malaikat mencabut nyawa Rasulullah yang dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia diperbolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkan dia tidak boleh masuk, maka dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyamar sebagai seorang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli bait." "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya, "Wahai Abdullah atau hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah dengar suara malaikat itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang laki-laki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan, aku akan lakukan. Jika tidak, saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, Ya wahai kekasih Allah." Seterusnya Rasulullah bersabda, "Beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab, "Bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu." Rasulullah bersabda,
Segala puji dan syukur bagi Tuhanku, wahai Jibril, apakah lagi yang telah disediakan Allah untukku? Jibril menjawab lagi, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir dan buah-buahnya telah ranum, semuanya menanti kedatangan rohmu. Rasulullah bersabda lagi, segala puji dan syukur untuk Tuhanku, beritahu lagi wahai Jibril, apakah yang disediakan Allah untukku? Jibril menjawab, aku memberikan berita gembira untukmu wahai Nabi Muhammad. Tuanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku, wahai Jibril, beritahu kepada aku lagi tentang kabar yang menggembirakan aku. Jibril bertanya, wahai Rasulullah, apakah sebenarnya ingin Tuhan tanyakan? Rasulullah pun menjawab, tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah kepada Baitul Haram sesudahku? Jibril menjawab, saya membawa kabar gembira untukmu Rasulullah. Sesungguhnya Allah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu. Maka berkatalah Rasulullah, sekarang tenanglah hatiku dan perasaanku, wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku. Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Ali bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengkafaninya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, adapun yang memandikanku adalah engkau wahai Ali, sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan air dan Jibril akan membawa hanut atau minyak wangi dari dalam surga. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut. Mendengarkan ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut? Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia paling mulia di atas muka bumi ini pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memuliakannya dan mengagungkannya. Dan kita mudah-mudahan sedikit demi sedikit mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Dan kita berharap agar kita mendapatkan syafaat kelak di hari akhir, sehingga kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tentu harapan besar kita berkumpul dengan Nabi Muhammad dengan syafaatnya ketika nanti di akhirat. Itulah kisah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya, lalu kita sebagai umatnya haruslah mengikuti dan mencintai juga Nabi Muhammad SAW. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.